Teman-teman, salam sukses semuanya. Kali ini kita akan memulai sebuah pembahasan yang sangat penting untuk memulai trading kita, yaitu kita harus mengawali untuk mengenali tren dari market gitu ya. Nah, ini adalah salah satu step pertama, langkah pertama yang saya secara pribadi menggunakan scoring ini, teman-teman, untuk mengidentifikasi sebuah tren. Ya, selamat datang di video ini bagi siapapun teman-teman yang mengikutinya. Nah, saya perlu perkenalkan bahwa ini adalah website kita, yaitu symphonytrader.my.id ya. Teman-teman boleh akses kapan saja, di mana saja. Dan di sini kita ada share edukasi, dan kita ada share portofolio juga. Teman-teman bisa lihat portofolio saya. Kita ada share trading plan, kita ada share analisa market, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang mau lebih dalam lagi, bertumbuh, boleh join di grup Telegram kita. Oke. Dan nama grup kita adalah Symphony Trader, teman-teman ya. Nah, hal yang pertama, langkah pertama dalam step ini, kita harus menentukan tren. Nah, untuk menentukan tren itu sendiri tentu banyak cara ya, teman-teman ya. Ada yang menggunakan indikator bawaan seperti EMA 200, ada yang menggunakan Bollinger Band ya, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan market structure. Namun saya di sini menggunakan tren EMA, menggunakan moving average atau exponential moving average ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke chart. Kita akan coba lihat bagaimanakah menentukan tren itu gitu ya. Karena itu adalah langkah pertama ya, teman-teman. Nah, moving average itu sendiri yang saya gunakan adalah eksponensial dengan pengaturan seperti berikut ya. Teman-teman boleh lihat. Minta maaf ya kalau hasil rekaman video ini tidak terlalu maksimal karena baru mulai ya, dan saya tidak terlalu paham men-settingnya ya, teman-teman. Namun saya harapkan ini sudah cukup memadai. Nah, ini teman-teman boleh lihat saya menggunakan exponential moving average sebanyak 4, yaitu moving average 20, 50, 100, dan 200. Nah, dan yang paling menentukan dari semua ini adalah moving average 200. Ya, teman-teman ya, kita abaikan EMA 9 daily-nya dulu. Nah, teman-teman, untuk menentukan tren itu seperti apa? Sangat sederhana, yaitu ketika kita melihat kondisi seperti ini adalah pair NZD USD di time frame 4 jam. Ketika kita melihat bahwa harga bergerak di bawah moving average 200, yang pertama adalah moving average 200, harga ini bergerak di bawah moving average 200 ya. Maka kita katakan tren ini turun. Ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui kekuatan daripada tren ini, sekaligus untuk memvalidasi bahwa tren ini memang benar-benar down, yaitu dengan melihat apakah moving average yang lainnya, EMA yang lainnya, yaitu EMA 20, 50, dan 100, itu juga berada di bawah EMA 200. Dalam kasus ini, NZD-USD ini, di time frame 4 jam, yes, teman-teman.
bahwa para EMA berada di bawah EMA 200. Maka kita nyatakan valid downtrend. Nah, ini langkah yang pertama untuk menentukan tren, teman-teman. Nah, ini untuk downtrend. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau untuk uptrend, coba kita lihat di pair yang lain, yaitu CAD CHF. Ya. Nah, teman-teman lihat ini di time frame 4 jam juga. Nah, ini langsung ada apa namanya? Analisa ya. Ini analisa yang saya sudah buat tadi pagi dan sudah saya upload di website kita juga. Nah, teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, trennya sangat kuat gitu. Itu bahwa apa? Bahwa harga bergerak di atas EMA 200 dan para EMA lainnya juga berada di atas EMA 200, bahkan sejajar. Kalau teman-teman lihat sekarang, berbaris dengan sangat rapi, teman-teman. Ya. Nah, mungkin saya boleh coret-coret di sini supaya lebih mantap ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini EMA 200-nya ya. Dan ini EMA 100, ini EMA 50, dan ini EMA 20-nya. Lihat, berbaris dengan sangat rapi ya. Nah, ini menandakan bahwa tren daripada pair CAD CHF ini adalah up. Maka ketika kita sudah mengetahui tren ini, maka kita bisa mengambil posisi. Kita bisa menentukan bahwa kita mau jadi apa, jadi seller atau jadi buyer. Kita hari ini mau entry jadi buyer atau seller, mau buy limit atau sell limit, gitu. Jadi ini sangat penting, teman-teman. Nanti dulu letak entry-nya di mana, gitu ya. Saya mau pending ordernya di mana, itu belakangan. Yang paling terpenting adalah ketika kita buka chart seperti ini, kita tahu bahwa kita mau jadi apa. Itu yang paling penting, teman-teman. Jangan kita buka chart, kita bingung, kita mau ngapain ya, gitu ya. Ya jangan sampai bingung ya. Jadi trading itu jangan dibikin rumit, teman-teman. Nah, jadi sangat simpel, sesimpel itu. Nah, ketika kita katakanlah bahwa ini contohnya kita buka pair yang lain ya. Bagaimana kalau kita ketemu market yang nggak jelas gitu ya, artinya trennya tidak jelas. Oke, coba kita lihat satu persatu. Kita cari. Ini NZD USD tadi ya. Ini coba kita ubah ke time frame 1 jam. Nah, seperti ini teman-teman. Trennya apa? Downtrend. Ini adalah downtrend. Jelas. Harga berada di bawah EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200 dan valid downtrend. Ini bagaimana? Nah, ini seperti apa NZD CHF. Nah, teman-teman, kalau seperti ini, trennya nggak jelas, teman-teman. Trennya tidak jelas, guys. Tidak jelas. Saya ubah warnanya jadi kuning. Coba. Trennya nggak jelas gitu. Trennya nggak jelas. Kelihatan toh? Teman-teman lihat ya. Tapi kan harga bergerak di atas EMA 200. Ya. Namun, yang membuat menjadi valid adalah ketika para EMA lainnya ini berhasil nyebrang, teman-teman. Melewati moving average 200-nya. Nah, kalau itu terjadi, contoh seperti kasus ini, baru kita bisa katakan valid uptrend. Untuk sementara ini trennya tidak jelas. Sekalipun harga berada di atas EMA 200, namun para EMA lainnya belum valid menyeberangi atau crossing ya, belum terjadi crossing di sini. Nanti kita tunggu apakah ada crossing di situ. Nanti kita tunggu di sini. Ya. Bagaimana teman-teman? Mudah ya?
Saya harap mudah. Saya harap mudah. Ya. ZDCAD trennya adalah down. Jelas ya. FJPY jelas down. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita gampang ya. Kalau begini, saya mau jadi apa? Saya mau jadi seller. Saya nggak mungkin buyer, teman-teman. Saya nggak mungkin meletakkan pending order saya buy di sini. Saya tidak mungkin entry buy di sini. Dalam kondisi seperti ini, saya akan hanya entry sell only. Tidak ada buy di sini. Tidak ada kamusnya buy di sini gitu. Ini sama. Saya hanya akan sell di sini. Gitu ya. Nah, namun meletakkan sell-nya di mana? Entry sell-nya di mana? Nah, tunggu dulu, itu adalah langkah yang berikutnya. Langkah pertama ini sampai di sini dulu, bahwa kita tahu kita mau jadi apa dulu. Kita mau jadi seller atau buyer dengan menentukan tren. Gitu ya. Nah, kita tidak perlu pedulikan lagi, teman-teman, indikator yang lainnya. Wah, kalau kita gunakan indikator ini, indikator itu, indikator A berkata ini bukan downtrend. Ya, Euro USD bukan downtrend tapi uptrend atau lain sebagainya. Nah, teman-teman, abaikan semua itu. Kita fokus kepada rule entry kita. Bahwa rule kita mengatakan tren itu turun atau tren itu naik hanya jika, ya perhatikan, hanya jika harga bergerak di bawah EMA 200 atau bergerak di atas EMA 200 dan para EMA lainnya berada secara sejajar di atas atau di bawah EMA 200. Itu saja patokan kita. Masa bodoh dengan indikator-indikator yang lain atau mungkin analisa-analisa dari yang lain. Fokus saja kepada rule entry Anda, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah bagian yang pertama di dalam menentukan tren. Ini adalah langkah pertama, teman-teman. Ya. Nah, namun sebelum saya akhiri, saya ingin membahas sedikit isi ebook ini. Ya. Bagi Anda yang belum dapat ebook ini, sabar, memang ebook ini belum didistribusikan, belum saya bagi ya. Nah, di sini saya kasih bocoran sedikit tentang isi ebooknya. Nah, teman-teman, ini menganalisis tren adalah langkah pertama yang krusial dalam trading forex. Tren memberikan gambaran arah pergerakan harga secara umum, membantu trader untuk apakah ia akan menjadi seorang buyer atau seller pada saat tersebut. Nah, ini dulu kata kuncinya, teman-teman. Ini dulu kata kuncinya. Ini perlu teman-teman ingat. Apakah ia akan menjadi seorang buyer atau seller? Anda harus tentukan dulu diri Anda mau jadi buyer atau seller hari itu. Itu dulu langkah pertama. Jangan masuk market langsung entry sell, langsung entry buy. Teman-teman tidak tahu alasannya apa. Apalagi counter trend. Ya, saya sangat menghindari itu. Jadi dengan teknik ini, yaitu teknik unfill order, ya, lagi-lagi trading dengan unfill order, yaitu kita mengikuti jejak para institusi, teman-teman. Dan ingat loh, para institusi itulah yang membuat market itu bergerak. Dan ketika mereka melakukan aktivitas transaksi di market, teman-teman, harga itu pasti akan bergerak sesuai dengan entry mereka, sesuai dengan transaksi mereka. Nah, Anda bayangkan bahwa Anda entry berlawanan dengan para institusi. Kira-kira Anda mampu melawan mereka atau tidak? Pasti kita kalah, teman-teman ya. Karena retail trader itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan para institusi. Mereka adalah penggerak market yang sesungguhnya. Itu mengapa di ebook ini saya dahului pembahasan yang pertama dengan siapakah penggerak market. Nah, ini paling penting ini, teman-teman. Apakah indikator? No. Apakah analisa Anda? No juga. Terus siapa? Para institusi. Dan institusi itu ketika mereka melakukan transaksi, mereka akan meninggalkan jejak yang disebut dengan supply dan demand. Dan kita akan melihatnya di chart, teman-teman. Nah, inilah rahasia atau keunggulan daripada transaksi menggunakan unfill order. Oke, sampai di sini dulu untuk poin pertama ini, langkah pertama, yaitu tren dengan 4 EMA. Kemudian kita akan masuk dalam scanning zone,
dan kita akan lanjutkan di video berikutnya. Bye bye.